Hai kelas, welcome back to podcast dari sana bersama aku Joyce Radenbach dan bersama narasumber kita yaitu Miss Jane. Hai Miss. Hai. Ini mungkin Miss Jane mau perkenalkan diri dulu. Kenalin diri nih. Ya, saya Miss Jana, mengajar dari sana untuk beberapa mata pelajaran seperti PPKN untuk kelas 12, terus kelas 11 ngajar bahasa Inggris singkat lanjut. Kelas 12 lagi ngajar sastra Inggris. Tapi kelas 12 udah mau persiapan lulus ya. Ya, jadi sebelum kita mulai, kita udah nyiapin minuman. Oke, minuman. Minuman saya request tuh ya. Ini nggak ada merek ya. Nanti pas aku tanya boleh sambil Miss Jane. Oh, Sama permen-permennya juga boleh. udah habis 2 ya. Tapi nggak apa-apa. Ya, gue udah rasanya naik ini kayaknya. Oke, jadi aku mau tanya-tanya Miss. Kemarin kan liburan lebaran tuh. Nah itu Miss Jane itu sama liburan kayak di rumah aja atau pergi-pergi kemana gitu? Sebenarnya rencana awal tuh mau balik ke Jakarta karena kan sebenarnya aslinya bahasa sini kan. Cuma karena dilihat memang aktivitas lagi hati banget, jadi ya bisa di rumah aja. Sama sesekali kemarin ke Pekalongan. Mama saya orang Pekalongan soalnya. Kan kayak Olive dia orang Pekalongan juga. Gak tahu. Ya tahu, kan kamu perasaan waktu itu sama muda itu saya gitu ya. Ya, jadi kita sempat ke Pekalongan 1-2 hari di sana. Lebaranan, sebenarnya nggak lebaran, cuma memang budaya lebarannya kan cukup kental di sana. Jadi ya sempat sehari 2 hari pulang di sana, terus ya udah balik lagi di rumah. Berarti Semarang toh. Semarang aja. Oh, sempet ke Gua Maria juga. Sisanya ya udah di Semarang aja, sama saudara, sama adik saya kan mau merit, jadi kita juga bantu-bantu sama ya sesekali olahraga gitu. Kan jadi kemarin aku kan sempat lihat kan aku sama Miss Jane udah Instagram gitu. Terus aku kayak lihat Miss Jane itu post instastory tadi nge-gym gitu kan. Nah itu Miss Jane nge-gym emang karena kayak kemauan sendiri atau kan kayak lihat orang nge-gym juga pengen ini kayaknya asik nih gitu. Satu sebenarnya suka olahraga, cuma karena keterbatasan waktu kan. Tapi udah kalau nge-gym itu kan kita nggak harus yang ke tempat lapangan atau apa, yang bisa di rumah juga. Terus kebetulan juga memang yang merasa karena semakin umur semakin menua ya, jadi terus pengen aja jaga kesehatan lebih lagi gitu loh. Terus bisa dilakukan di sela-sela waktu juga. Ya kadang-kadang nggak mesti di-gym sih, kadang juga bisa ke TLJ, lari, terus jalan kadang-kadang. Atau di Simpang 5 kan juga tuh sering tuh pagi-pagi menghirup udara pagi yang belum banyak kontaminasi dengan kendaraan ya. Itu sih. Oke. Terus Minum ya, minum ya. Oh, ada seperti susu. Wow. dengar kan Miss Jane tuh suka Korea ya Miss. Iya. Nah itu tuh Miss Jane suka Korea tuh bisa tahu dari mana? Sebenarnya nih ya, saya suka Korea dari jauh-jauh banget sebelum budaya K-pop itu marak. Sejak awal dari Taiwan dulu kan. Jadi ketika saya seumur kalian itu tuh yang masih ingat adalah fenomena film Taiwan. Dulu Meteor Garden dari SD, sebenarnya SD itu Taiwan, kemudian sempat ke Jepang sesaat, suka Jepang-Jepangan. Jadi belum tahap wibu sih, cuma baru senang aja dengar musik-musik Jepang. Lalu mulai kan K-pop itu masuk tuh masih yang nggak bisa dibedain mana yang Korea mana yang Jepang. Dari SMA mulai suka Korea-Koreaan. Lalu memang saya suka nonton drama Koreanya sebenarnya. Lalu ya namanya juga cewek ya, tidak bisa menahan diri untuk melihat pria-pria tampan sehingga hiburan ya gitu. Ya udah terus agak hype bangetnya sih pas kuliah, cuma sempat agak mulai mereda waktu kerja. Terus waktu kerja di sekolahan juga kan agak malu ya, kok bisa anak-anaknya juga nge-hype, kita ikut-ikutan gitu kan. Tapi ya
namanya hobi ya masih kita lakukan sih sampai sekarang gitu. Ya hiburan lah ya, namanya juga cewek, ibu-ibu aja yang udah nikah juga masih suka nge-hype cowok-cowok Korea ganceng-ganceng itu. Berarti sampai sekarang masih sering nonton drakor? Masuk banget. Nggak nonton drakor aja, kita juga masih nge-fangirling gitu kadang-kadang gitu kan. Ya yang kalian sesekali ngeliat handphone saya kan juga tahu kan, oh itu si itu ya, oh itu si itu ya. Kalau berarti drakor biasanya sekarang nonton genrenya apa? Drakor saya suka misteri. Ya roman umum lah ya, komedi itu masih suka. Ya yang akhir-akhir ini lumayan ngehits kan yang monster-monsteran gitu ya. Cuma sih saya lebih suka karena emang ganteng aja gitu. Ya memang intinya adalah saya suka karena mereka ganteng gitu, dan cantik. Makanya juga saya suka makanan Korea. Gitu, ketahuan kan filmnya. Lalu kalau mau diedit nanti muka saya kayak Korea gitu ya. Oke. I'm missing you, waiting for you. 내 맘이 그대를 향해. Kalau ketiga. Terus kan dengar juga Miss Jen itu pernah ikut jadi handle podcast gereja. Nah itu Miss Jen sama temannya Miss Jen kan? Gini, kalau gue sih gereja Katolik ya, di Katolik itu kan ada nama Komsos. Nah karena bagian dari kewartaan dan sejak sebelum pandemi itu kan ada majalah kalau di gereja. Cuma ternyata kalau untuk handling majalah itu biayanya jauh lebih besar untuk distribusi dan publishnya juga untuk kita cetak. Lalu ketika pandemi itu pengedarannya mulai berkurang. Jadi kita mulai mikir nih kok kayak lumayan ngehits ya kita podcast. Akhirnya kita bikinlah podcast. Ya proses podcastnya juga nggak mudah sih karena kita juga belajar dari podcaster yang sudah ada yang di luar gereja itu aja kan. Jadi konsepnya seperti apa, terus mau dibikin pola yang seperti apa. Jadi kami sempat bikin podcast di awal di Spotify dulu. Di Spotify. Ya, jadi belum video-video kayak gitu tuh belum. Jadi masih yang Spotify, kita cuma ngerekam kemudian kita share di Spotify karena jauh sebelum dari gereja saya sudah podcast dulu. Jadi kan podcast kan awalnya bukan dari YouTube kan, lebih ke iPhone. Karena itu layanannya iPhone. Lalu kemudian satu kali saya sama teman saya tuh pernah punya satu podcast yang kita suka, yang sebenarnya cuma obrolan dua anak cewek ngobrol-ngobrol, terus obrolan direkam, dimasukin ke podcast. Terus kayak senang juga ya dari orang yang gibah gitu kan. Lalu kita bikin podcast sama teman saya di Semarang, dia di Jakarta. Jadi hasil teleponan kita itu direkam lalu dimasukin ke Spotify. Nah karena itulah teman-teman Komsos juga bilang, dia kenapa enggak gereja Komsos kita dibuat kayak gitu aja. Tapi pada prakteknya Spotify itu tidak terlalu populer sama kalangan yang lebih tua. Akhirnya semuanya kan lebih suka nonton YouTube. Ibu-ibu, bapak-bapak kan lebih senang yang sambil nyetrika nonton. Ya udah akhirnya kita teruskan dari mulai awal tahun lalu, akhir tahun lalu kita mulai mencoba untuk podcastnya kita pindahkan ke YouTube. Gitu. Jadi itu membahasnya tentang gereja-gereja gitu atau random? Sebenarnya kalau yang dulu awalnya kita bahas sebuah masalah sehari-hari sih, cuma kita gabungin sama gereja. Contohnya waktu itu kita sempat ngomongin budaya Valentine di gereja Katolik itu gimana, terus kemudian bagaimana anak-anak muda di pelayanan di gereja. Cuma ya namanya anak muda kan obrolannya lama-lama random dan absurd ya gitu kan. Terus kemarin kita akhirnya memutuskan untuk kita melibatkan Romo, pastor yang di sana dalam tadi karena bidang pewartaan, berarti juga niatnya untuk tetap membagikan pewartaan tetapi mungkin dibuat versi lebih santai gitu. Oke. Sesama kayak kalian lah gitu kan. Kalau menurut Miss Jen, tipsnya kayak jadi MC podcastnya gitu, itu gimana? Satu, PD. Kedua, ya kita mesti banyak. Tadi kan yang dilakukan Olive udah bagus sebenarnya, karena mengundang narasumber, nyari informasi dulu. Ya stalking dikit lah ya, gitu nggak apa-apa. Terus satu ya PD. Kemudian kita juga mesti banyak menambah ilmu dari
podcast lain. Jadi nggak masalah kalau misalnya kita nontonin podcast lain, kita mencoba yang nggak plagiat, tapi kita belajar konsepnya seperti apa. Terus banyak nontonin sih sebenarnya. Dengan kita nonton podcast yang lain, tuh kita juga punya sumber-sumber ilmu yang nanti bisa kita pakai kalau misalnya kita wawancara. Tektokannya tuh gampang, tapi yang pertama pede dulu. Jadi dalam PT ya. Jadi Alif biar pede guys. Terus mungkin belum minum dulu Miss. Udah sih. Coba dilihat ini rasanya tuh ternyata gabungan dari blackberry dengan susu tuh kurang yahut ya. Enggak pernah deh ya gitu. Susunya enak tapi bentuknya manis banget tuh. Kan Miss Jane itu kan guru bahasa Inggris. Nah, itu awal Miss Jane bisa bahasa Inggris itu memang dari SD atau memang kayak dari sekolah gitu? Sebenarnya awalnya gini, dari mungkin saya pernah cerita di kelas-kelas kalian ya. Jadi papa saya memang sangat suka bahasa Inggris. Jadi dari saya kecil itu kalau bangun pagi itu dengernya BBC London, ada siaran radio namanya BBC London jam 5. Jadi saya dulu tuh udah berasa tinggal di London. Jadi kalau pagi bangun tuh dengernya Big Bang. Deng 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 gitu kan. Terus papa saya memang sok Inggrisan ketika dia muda gitu kan. Jadi segala sesuatu dihubungkan dengan Inggris. Jadi ketika saya SD, ya saya suka aja nyanyi bahasa Inggris. Terus misalnya papa saya dulu belum ada jaksel-jakselan, udah sok-sokan jaksel gitu kan. Sampai saya SMA juga di Teresiana, jadi memang alumni gitu kan, masuk ke imersi, mulai menemukan fun ya, ternyata bisa berbahasa Inggris, ternyata asik juga ya kalau kita ketemu lomba, terus ketemu sama temen dari luar SMA lain yang bahasa Inggrisnya juga jago, jadi bahasa Inggris fun juga, akhirnya saya memutuskan untuk kuliah sastra Inggris. Jadi karena saya suka baca, terus kepingin bisa baca buku-buku yang di luar dari buku-buku berbahasa Indonesia. Lalu belajar sastra Inggris yang membuat saya suka bahasa Inggris jadinya gitu kan. Jadi memang dulu mau kuliah yang nggak langsung pengen bahasa Inggris sih, kuliah pengen psikologi dulu awalnya, pengen kuliah masak juga dulu pernah. Cuma ya lagi-lagi ternyata saya suka sesuatu yang berhubungan dengan Inggris, dengan literasi Inggris ya, negara Inggris gitu ya. Jadi pas sekolah itu les apa enggak? Enggak. Jujur saya bahasa Inggris tidak les. Jadi saya cuma les matematika. Jadi saya susah matematika, tapi Inggris saya bisa. Gitu. Itu aja. Nilai rapot juga agak ngejeglek ya. Jadi matematika gitu 6 sekian, bahasa Inggris 9 gitu loh. Jadi ya tidak ada yang sempurna guys. Salah satunya saya gitu ya. Emang suka sih. Terus kesan-kesannya Miss Jane sama ngajar di sekolah itu gimana? Ya, saya kemarin nontonin podcast Miss Rosa ya, jadi sama sebenarnya. Ada senangnya, ada sedihnya juga. Kadang senang kalau saya kebetulan memang satu kembali ke Teresiana karena saya menemukan kehidupan SMA yang menyenangkan ketika masih di sekolah ini. Jadi ketika saya balik sini ya ada rasa senangnya. Cuma memang melihat perkembangan zaman di mana anak-anak ternyata juga berkembang juga ya. Saya harus berusaha mengikuti era-era kalian. Senang ketika bisa melihat teman-teman tuh tumbuh besar gitu kan, kayak dulu pasti masih kelas 11, udah naik kelas 12, atau juga melihat yang tadinya nggak bisa nilai tambah bagus tuh senang karena artinya yang saya berikan, yang saya punya kepintaran atau punya kelebihan saya bagikan ke teman-teman jadi pintar tuh senang gitu. Sedihnya tuh kalau misalnya lagi nerangin tuh gede dengerin gitu loh. Jadi kayak berantem di kelas kan, lebih kencang temannya gitu kan. Atau kadang-kadang kita berusaha memberikan yang bagus untuk teman-teman, tapi feedback baliknya tuh kok nggak nyenengin ya, atau udah ngarep-ngarep nih, bisa nggak? Oh bisa, terus dia ulangannya jelek semua. Nah itu sedih banget gitu kan. Dan juga menjadi seorang guru kan nggak gampang ya sebenarnya di negara ini. Jadi kadang-kadang merasa bahwa apa yang sudah kita lakukan itu ternyata bertolak belakang dengan apa yang harus kita lakukan entah dari atasan, dari pemerintah dan lain-lain, itu kadang-kadang susah ya jadi guru ya. Mau tinggal juga cuma di Teresiana, dimanapun juga pasti guru-guru begitu. Tapi ya seimbang lah, ada senangnya, tapi kadang-kadang banyak senangnya kok. Kalau tadi kan Miss Jane bilang kalau ada kelasnya ribut itu kan, dan cara Miss Jane mengatasinya tuh gimana? Mungkin kayak
diemin terus tetap lanjut belajar, tetap lanjut ngajar gitu atau Kadang-kadang saya diem, ya kadang-kadang kan suka, namanya manusia biasa ya, marah juga pernah, marah banget gitu kan, marah terus bad mood parah gitu kan. Cuma kadang yang membuat saya untuk kembali sane ya, dari insane jadi sane itu adalah saya ingat bahwa di kelas-kelas ini itu juga ada anak-anak yang mengharapkan pembelajaran ini gitu. Mereka mau belajar, nggak adil rasanya ketika kemarahan saya membuat mereka nggak mendapatkan apapun gitu kan. Jadi kadang juga saya tipe guru yang saya nggak suka untuk minta maaf. Sebenarnya kalau memang saya salah, saya akan minta maaf ke anak-anak itu gitu kan. Terus ya kembali dengan mengingatkan diri sendiri kalau tujuan utama kamu mengajar apa? Tujuan utama saya mengajar adalah saya pengen berbagi kepintaran saya, berbagi apa yang saya punya supaya ya anak-anak juga pintar gitu kan. Jadi dengan itu ya balik lagi sih, dan mengingat dari antara sekian banyak anak itu lucu-lucu juga banyak ya, dan dari yang bandel-bandel pun lucu-lucunya juga ada gitu. Jadi itu yang bikin saya ya oke lah, kita balik lagi, balik aja nol lagi ya gitu kan, kembali Fikri gitu kan, dari awal lagi gitu. Oke, jadi sampai sini dulu. Udah kenal ya jadinya ya, bisa jadi gimana saja. Sekalian klarifikasi karena kan kelasnya Olive pernah bikin saya marah ya soalnya gitu. Ya. Gitu deh. Ya, jadi belum diakhirin, kita dari tim kotor udah nyiapin diskusi. Yeay. Saya berharap hadir satu unit televisi ya. Boleh loh unit televisi atau radio. Wah, lucu banget. Yes. Jangan lupa pakai ya, Miss. Terus pakai banget ya gitu ya. Oke deh, akan saya pakai. Apa sih? Bukan kaos kan ya? Kan tuh tote bag nih, Kalau beli juga, Miss. udah juga nih ya. Gak ada isinya nih, saya berharap ada isinya soalnya. Pakai apa? Nanti coklat kayak nggak ada ya. Agak kuman ya narasumbernya ya, maaf ya. Oh iya lucu, boleh tuh saya masukin handphone ya sini ya. Bisa dicoba ya guys. Permennya bawa juga gak apa-apa. Permennya ya, udah ada coba lo nih. Apa nih namanya podcast Teresiana. Terima kasih teman-teman podcast Teresiana. Ini mau foto dulu ya? Oke, betul dulu. Oke, jadi sampai sini dulu ya teman-teman. Makasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.